Langit pagi Valencia tampak pucat, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara ketika padok Moto3 mulai dipenuhi suara mesin, langkah para mekanik, dan bisikan media. Kedatangan dua pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Hakim Danis, menjadi magnet perhatian. Semua kamera seakan diarahkan pada mereka, seolah dunia tahu bahwa inilah panggung di mana duel baru akan dimulai. Veda turun dari kendaraan timnya dengan ekspresi setenang air di musim dingin. Tak ada ketegangan, tak ada rasa cemas, ia berjalan seperti seseorang yang tahu bahwa Valencia adalah ladang kekuasaannya. Sementara itu, dari arah berlawanan, Hakim Danis turun dengan aura berbeda, penuh ambisi, penuh api, dan penuh tekanan yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Ini bukan sekadar GP terakhir, ini adalah kesempatan membuktikan bahwa ia bisa menyaingi Veda. Media langsung bergerak seperti serigala lapar. Mikrofon dan kamera diarahkan pada keduanya. "Veda, apakah Anda yakin bisa mendominasi Valencia lagi?" tanya salah satu reporter. Veda hanya menjawab dengan satu kalimat datar yang mengguncang suasana, "Saya tidak kesini untuk sekadar cepat. Saya kesini untuk mendikte balapan." Kalimat itu langsung menjadi headline dalam hitungan menit. Sementara itu, di pihak Hakim, suasana berbeda terbentuk. Timnya terlihat membawa sebuah peti besar berlogo KTM, motor baru, upgrade besar, senjata rahasia yang katanya akan membuat Hakim bisa menantang Veda. Saat peti itu dibuka, kilauan frame oranye dan komponen baru memantulkan cahaya lampu padok. Hakim tersenyum, tapi tatapan matanya mengungkapkan sesuatu yang lain, harapan bercampur keraguan. Ketika keduanya bertemu di lorong padok, suasana seketika berubah. Tak ada kata-kata, tak ada salam, hanya dua pasang mata yang saling menilai. Veda menatap Hakim seperti seorang raja yang sedang melihat penantang yang belum siap. Hakim, sebaliknya, memandang Veda seperti jurang yang harus ia seberangi, entah dengan kemenangan atau dengan jatuh yang menyakitkan. Keramaian padok terasa semakin menyesakkan. Semua kru, jurnalis, bahkan pembalap lain merasa tensi antara dua pembalap muda Indonesia itu lebih tajam dari biasanya. Mereka bukan sekadar dua rider, mereka simbol dua jalan berbeda, dua ambisi yang bertabrakan, dan dua masa depan yang ingin saling mengalahkan. Saat matahari mulai meninggi, keduanya masuk ke garasi masing-masing. Pintu garasi perlahan menutup, dan dunia di luar seakan terpaksa menunggu. Babak pertama dari perang Valencia telah dimulai, bukan di trek, tetapi di hati dan pikiran kedua pembalap itu. Dan semua orang tahu, ketika pintu garasi itu kembali terbuka, tidak ada lagi tempat untuk keraguan. Hanya kecepatan, ego, dan takdir yang akan bicara. Pintu garasi Hakim Danis terbuka perlahan, memperlihatkan para mekanik yang bekerja dengan intensitas seperti sedang menyiapkan jantung pesawat tempur. Mesin KTM spek terbaru berdiri megah di tengah ruangan, dengan lapisan karbon mengilap yang seolah memantulkan ambisi Hakim. Para kru berbicara cepat dalam bahasa teknis yang rumit, namun yang terdengar bagi Hakim hanyalah satu pesan, ini senjata yang bisa menjatuhkan Veda. Hakim mendekati motornya, menyentuh fairing oranye itu dengan ujung jarinya. Sentuhan singkat itu membuatnya menelan ludah, campuran antara harapan, kecemasan, dan ketakutan yang ia tutupi dengan keras kepala. Ia tahu semua mata tertuju padanya, terutama setelah Veda menunjukkan ketenangan yang mengintimidasi di padok. Bila motor baru ini gagal memberi keuntungan, ia tahu namanya bisa tenggelam dalam bayang-bayang Veda sekali lagi. Di meja analisis, kepala teknisi menunjukkan grafik performa mesin baru, peningkatan torsi, top speed sedikit lebih tinggi, serta sasis lebih responsif. "Secara teori, kamu bisa lebih cepat dari Veda di dua sektor," katanya. Tapi Hakim mendengar ada sesuatu yang tak diucapkan. Teori tidak selamanya menang melawan insting seorang pembalap seperti Veda. Kalimat itu menggema di benaknya tanpa perlu diucapkan. Sementara itu, di garasi seberang, Veda tampak duduk dengan rileks sambil menyeruput minuman elektrolit. Ia mendengarkan briefing teknis tanpa banyak bicara.
Bagi para kru Veda, ketenangan itu bukan sikap acuh, melainkan tanda bahwa otak Veda sudah memetakan Valencia, tikungan mana yang bisa ia serang, sektor mana ia akan memberi tekanan, dan di mana Hakim kemungkinan besar akan retak. Suasana semakin panas ketika rumor menyebar cepat melalui padok, KTM baru Hakim lebih cepat. Reporter, mekanik, bahkan pembalap lain mulai berspekulasi. Namun ketika seorang jurnalis bertanya pada Veda tentang rumor itu, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, motor baru hanya berarti satu hal, aku harus lebih cepat lagi. Jawaban itu disambut dengan keheningan menghormati, seperti seseorang yang baru saja mengumumkan awal badai. Di sisi lain, Hakim mulai merasakan tekanan yang menumpuk. Rekaman Veda di Valencia musim sebelumnya diputar di layar monitor, racing line sempurna, kecepatan konstan, dan mental baja yang tak pernah goyah. Kau harus lebih agresif dari biasanya, kata salah satu mekanik. Hakim mengangguk, tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah agresif cukup untuk menghadapi seseorang yang tenang seperti batu karang. Menjelang sore, ketika persiapan FP1 hampir selesai, Hakim menatap motornya sekali lagi. Ini bukan sekadar mesin, ini taruhan besar kariernya. Sementara di garasi sebelah, Veda berdiri dengan helm di tangan, tatapannya tajam namun damai, seperti seorang prajurit yang tahu kemenangan bukan berasal dari alat, tetapi dari ketenangan saat menghunus pedang. Dua pembalap itu bersiap memasuki perang, tapi hanya satu yang datang tanpa rasa takut dan semua orang bisa merasakannya. Pagi berikutnya, sebelum padok benar-benar hidup, Veda sudah berada di lintasan untuk melakukan track wall. Udara Valencia yang dingin menggigit kulit, namun langkah Veda tetap mantap. Setiap tikungan ia tatap seperti membaca halaman buku yang sangat akrab baginya. Di tikungan 4, ia berhenti sebentar, menunduk, dan menyentuh permukaan aspal yang sedikit lebih kasar. Di sini Hakim akan kesulitan, gumamnya pelan, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai analisis seorang pembalap yang paham betul ritme sirkuit. Sementara Veda menikmati keheningan morning walk-nya, garasi Hakim sedang diguncang kecemasan. Para mekanik masih meributkan mapping mesin yang belum konsisten. KTM baru itu cepat, tapi liar, terlalu eksplosif di beberapa titik, terlalu lembut di titik lain. Hakim memperhatikan dari kejauhan dan merasakan dadanya sesak. Setiap kali ia mengingat ketenangan Veda kemarin, tekanan itu seperti menambah beban ke pundaknya. Veda kembali ke garasi dengan sikap yang sama, tenang, stabil, hampir tak tersentuh oleh suasana tegang di sekitar padok. Ketika pelatihnya bertanya, bagaimana lintasannya? Veda menjawab ringan sembari melepas sepatu berjalan, siap untuk dikendalikan. Kalimat yang sederhana itu membuat para kru tersenyum percaya diri. Mereka tahu Veda bukan hanya melihat trek, ia merasakannya, menyatu dengannya. Di sisi lain, Hakim duduk di kursi padok sambil memandangi grafik telemetri yang rumit. Angka-angka itu seperti menertawai kegugupannya. Ia berusaha meniru ketenangan Veda, tetapi suara-suara di kepalanya semakin ribut, motor ini harus unggul, aku tidak boleh kalah, semua orang menunggu pembuktianku. Tekanan yang tak terlihat itu menghantam lebih keras daripada angin 200 km per jam di lintasan. Veda, berbeda dengan Hakim, malah terlihat menikmati suasana. Ia bercanda singkat dengan salah satu mekaniknya, lalu memeriksa tekanan ban sambil bersenandung pelan. Tidak ada ketegangan, tidak ada kecemasan. Pola pikirnya sudah sepenuhnya berada di trek, bukan di kepala. Dan justru itulah yang membuatnya berbahaya, ia memulai hari tanpa beban. Ketika Veda dan Hakim sama-sama mengambil tempat di pit wall untuk melihat kondisi lintasan yang mulai dipenuhi pembalap lain, momen itu seperti pertarungan mental tanpa kata. Hakim berdiri dengan mata penuh strategi dan ketegangan. Veda berdiri dengan tatapan yang dalam dan tenang, seolah sedang melihat garis-garis tak terlihat tempat ia akan menghancurkan waktu lap orang lain. Menjelang dimulainya FP1, peluit marshal terdengar. Suasana padok berubah, lebih cepat, lebih riuh, lebih berdenyut. Tetapi di tengah keramaian itu,
Satu hal menjadi jelas bagi semua yang memperhatikan, Veda tidak terpengaruh apapun, sementara Hakim masih mencoba melawan kegelisahan yang menumpuk. Dan ketika visor helm mulai ditutup, seluruh padok dapat merasakan satu hal yang menggetarkan, ketenangan Veda lah yang akan menentukan perang hari ini. Pitlane Valencia berubah menjadi arena perang mental ketika jam menunjukkan 10 menit sebelum FP1 dimulai. Suara mesin-mesin Moto3 mengaum, menggema di sepanjang dinding Pitlane seperti raungan binatang buas yang baru dibangunkan. Para mekanik berjalan cepat, kru kamera berlomba mengambil posisi, dan Marshall memberikan instruksi terakhir. Namun di balik semua keramaian itu, ada dua pusat gravitasi ketegangan, garasi Veda dan garasi Hakim. Di garasi Hakim, suasana tampak lebih tegang dari sebelumnya. Kepala mekanik memberikan instruksi sambil menunjuk layar yang berisi data mapping terbaru. Kita ubah power delivery sektor 2. Jangan buka gas terlalu cepat, motor bisa oversteer. Hakim mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. Ia belum merasakan satu lap pun dengan setting baru ini, dan waktu semakin sedikit. Setiap detik terasa seperti pasir terakhir dalam jam pasir tekanan. Sementara itu di garasi Veda, ketenangan justru terasa seperti provokasi yang tidak disengaja. Veda duduk di atas motornya, helm sudah terpasang, tangan beristirahat di tangki bahan bakar. Para kru memeriksa motor dengan gerakan cepat namun teratur, seperti orkestra yang sudah hafal setiap ritme. Tidak ada suara panik, tidak ada diskusi mendadak, semua berjalan seperti mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Veda akan cepat. Ketika lampu Pitlane menyala kuning, pertanda pembalap harus bersiap. Hakim menyalakan mesinnya. Bunyi KTM spek terbaru itu memekakkan telinga, liar, garang, dan terdengar seolah siap melompat menyerang. Namun Hakim tahu kegarangan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Di sela-sela getaran mesin, ia menarik napas panjang, mencoba menanamkan keyakinan yang sejak pagi terus tergerus oleh bayang-bayang Veda. Di Pitlane, kedua pembalap itu akhirnya muncul bersamaan. Veda bergulir keluar dari garasi dengan tenang, seolah tak ada apapun yang bisa mengganggu fokusnya. Hakim keluar beberapa detik setelahnya, mencoba memancarkan energi agresif. Namun para komentator yang melihat langsung bisa membaca suasananya. Veda looks ready. Hakim seems tense, ucap salah satu komentator Eropa dengan nada tajam. Saat motor mereka berhenti di grid Pitlane, tepat sebelum lampu hijau FP1 menyala, Veda sempat menoleh sedikit ke arah Hakim. Sebuah tatapan singkat, tanpa emosi, namun mengandung pesan yang membuat udara terasa lebih berat. Aku di sini bukan untuk bersaing. Aku di sini untuk mendominasi. Hakim berpura-pura tak melihat, tapi jantungnya berdebar lebih cepat. Lampu Pitlane akhirnya berubah hijau. Suara raungan mesin langsung menghentak seluruh padok. Veda melesat keluar lebih dulu, seperti anak panah yang dilepas tanpa keraguan. Hakim mengejar di belakang, mencoba mengikuti. Pitlane yang semula riuh mendadak hening dalam ketegangan. Semua orang tahu bahwa detik-detik berikutnya bukan hanya soal latihan bebas. Ini adalah awal dari jawaban, apakah motor baru KTM cukup, atau Veda tetap yang tak tersentuh. Begitu Veda keluar dari Pitlane, ia langsung memutar throttle dengan presisi yang hampir seperti refleks alami. Honda miliknya meraung stabil, bukan liar seperti mesin baru Hakim. Dalam beberapa tikungan pertama saja, para pengamat sudah bisa merasakan perbedaan. Veda tampak menari di atas lintasan, sementara Hakim tampak seperti sedang mencoba menjinakkan hewan buas yang tak mau tunduk. Kamera onboard memperlihatkan bagaimana Veda mengambil racing line sempurna, sementara Hakim masih bergulat dengan grip belakang yang sesekali goyah. Di tikungan 8, tikungan favorit Veda, gap pertama tercipta. Sensor timing menunjukkan Veda lebih cepat 0,312 detik hanya dalam satu sektor. Di garasi, kepala teknisi Hakim memukul meja ringan sambil mengumpat pelan. Terlalu agresif. Dia buka gas terlalu cepat, serunya. Tapi kenyataannya, Hakim tidak punya pilihan lain.
Jika ia tidak agresif, ia tidak akan punya kesempatan mengejar Veda sedikit pun. Dan itu membuat tekanan makin menghimpit. Veda, di sisi lain, tampak seperti pembalap yang sedang menikmati pagi. Setiap tikungan ia masuki dengan ketenangan yang hampir tidak masuk akal. Ia tidak sedang mengejar siapapun, ia sedang membangun ritmenya sendiri. Setiap lap lebih cepat dari sebelumnya, seperti sebuah pesan tanpa kata untuk semua orang. Jika kalian ingin mendekat, silakan mencoba. Tapi aku tidak akan menunggu. Hakim mulai frustasi ketika masuk lap ketiga. Motor KTM-nya kuat di straight, tetapi kehilangan grip di corner exit, terutama di sektor 3. Di tikungan 11, ban belakangnya sedikit slide, membuatnya kehilangan beberapa per 10 detik lagi. Aduh, ia meneriakkan frustrasi dalam helmnya. Ia tahu Veda sedang menjauh, dan perasaan itu seperti tangan tak terlihat yang mencekiknya dari dalam. Ketika memasuki lap kelima, Veda mencatat waktu tercepat sementara, 1:38.422, jauh lebih cepat dari prediksi tim manapun. Komentator langsung berseru, Veda is on another planet. Sementara itu, Hakim dengan segala upayanya hanya mampu mendekati 1:39.1. Bagi dunia luar, gap 0,7 detik mungkin hanya angka. Tapi bagi pembalap, itu adalah jurang yang sangat besar, terlalu besar untuk ditutup tanpa keajaiban. Di garasi, ekspresi para mekanik Hakim semakin muram. Mereka melihat data telemetri secara real time, dan grafiknya jelas, Veda lebih cepat di hampir setiap titik lintasan. Sementara itu, di garasi Veda, hanya ada senyum tipis dan anggukan kecil. Tidak ada sorak, tidak ada selebrasi. Mereka tahu ini baru FP1. Namun dominasi tetaplah dominasi, meski masih latihan bebas. Hakim mencoba satu kali lagi, memaksa motor hingga batasnya. Ia membuka gas lebih cepat di exit tikungan 13, berusaha meniru keberanian Veda. Tapi motor KTM-nya bergoyang keras, memaksanya mengurangi throttle. Saat itu, ia sadar, meski memakai mesin baru, garis dan ritme Veda tetap jauh di depan. Dan ketika ia melaju ke garis start-finish dengan waktu yang belum cukup untuk menantang, satu kenyataan pahit mulai merayap ke hatinya, motor baru tidak berarti apa-apa jika ia tidak bisa menyentuh level ketenangan Veda. Hakim menurunkan kecepatan saat melewati garis finish, mencoba menenangkan napas yang memburu dalam helmnya. Ketika ia menatap papan waktu besar di atas sirkuit, angka itu terasa seperti pukulan telak, ia tertinggal jauh dari Veda. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Namun tidak ada waktu untuk meratapi nasib, motor KTM baru yang seharusnya menjadi penyelamatnya justru semakin menampakkan sifat liar yang sulit dikendalikan. Memasuki lap berikutnya, Hakim mencoba mengikuti racing line Veda yang terlihat di replay layar garasi. Ia memaksa motor masuk lebih dalam di tikungan 4, membuka gas lebih awal seperti Veda lakukan. Namun alih-alih keluar cepat, ban belakang KTM-nya kembali kehilangan traksi. Motor bergoyang liar, memaksanya mengurangi kecepatan. "Kenapa kamu nggak nurut sih?" teriaknya frustrasi di dalam helm. Setiap kali ia mencoba mendekati gaya Veda, motor itu seolah menertawainya. Sementara itu, Veda tetap tampil tanpa celah. Bahkan dalam lap-lap non-push, ia masih lebih konsisten daripada mayoritas pembalap lain yang sudah berjuang keras. Honda miliknya tidak lebih kuat dari KTM baru, tetapi terasa lebih patuh di tangannya. Rekaman onboard memperlihatkan bagaimana ia mengatur throttle dengan sempurna, halus, tepat, dan tanpa keraguan sedikit pun. Seakan mesin itu dibuat khusus untuknya. Di garasi Hakim, para insinyur mulai panik melihat grafik yang terus memerah. "Ban belakang terlalu panas, stabilitas hilang di sektor 3, ujar salah satu teknisi. Yang lain menambahkan, "Kita terlalu percaya pada spek baru, ini belum siap untuk gaya berkendara Hakim." Kepala mekanik hanya menunduk, mengusap wajah dengan frustrasi. Mereka semua tahu, bukan hanya motor yang kalah, mental Hakim juga mulai retak.
Hakim mencoba memperbaiki keadaan dengan mengubah gaya berkendara, lebih defensif, lebih sabar. Tapi setiap kali ia menurunkan agresivitas, gap dengan Veda semakin melebar. Pada lap ke-12, waktu Veda makin mencengangkan, sementara Hakim berkali-kali kesulitan mempertahankan ritme. Ketika ia memasuki tikungan 11 dan hampir keluar ke gravel karena sedikit kesalahan, ia menyadari bahwa upayanya untuk meniru Veda adalah kesalahan fatal. Di sisi lain, Veda tampak semakin nyaman. Komentator mencatat bahwa postur tubuhnya rileks, tidak ada tanda ketegangan meski melaju sangat cepat. Itu membuat Hakim semakin tertekan. Bagaimana dia bisa setenang itu? Pikir Hakim. Jawabannya mungkin sederhana, Veda tidak berusaha menjadi siapapun, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Sementara Hakim mencoba menjadi bayangan seseorang yang tidak mungkin ia kejar. Menjelang akhir sesi FP1, Hakim masuk pit lane lebih dulu. Ia mematikan mesin dan diam tanpa bicara, sementara keringat mengalir dari bawah helm. Motor KTM baru itu berdiri tegak di depannya, tetapi tidak lagi terlihat seperti harapan. Kini motor itu lebih mirip simbol tekanan, senjata yang tak mampu ia kendalikan. Di kejauhan, Veda masih melaju, mencatat waktu cepat lain yang menghentak seluruh padok. Dan saat Hakim menatap layar monitor dengan mata lelah, ia hanya bisa menerima kenyataan pahit. Perbedaan ini bukan soal mesin, ini soal ketenangan dan kualitas yang belum bisa ia sentuh. Sesi FP2 dimulai dengan suasana yang jauh lebih tegang dibandingkan pagi hari. Awan tipis menutupi matahari Valencia, membuat lintasan sedikit lebih dingin, kondisi ideal bagi motor yang membutuhkan grip ekstra. Hakim memandang ini sebagai kesempatan terakhir. Ia tahu FP1 adalah pukulan telak, namun FP2 bisa menjadi panggung pembalasan. Oke, kali ini aku harus lebih pintar, bisiknya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Namun begitu keluar dari pit lane, masalah lain muncul. KTM barunya masih menunjukkan karakter yang tidak stabil. Motor terasa kuat di awal, namun kehilangan konsistensi di pertengahan lap. Hakim mencoba melupakan semuanya dan fokus pada satu hal, mengejar Veda. Tapi Veda, yang baru keluar beberapa detik setelahnya, langsung menunjukkan pace yang menghancurkan harapan banyak pembalap. Ia melesat seperti angin, tanpa sedikit pun tanda keraguan. Pada lap ketiga, Veda mencatat waktu yang bahkan lebih cepat dari FP1. Angka itu muncul di layar besar, 1:38.201. Garasi Hakim terdiam seketika. Suasana yang tadinya penuh keyakinan langsung runtuh. Komentator pun terperanjat, bagaimana mungkin dia menemukan waktu segini di FP2? Ini gila. Sementara itu, Hakim yang sedang berada di sektor 4 hanya bisa menggertakkan gigi. Ia tahu ia sedang berhadapan dengan pembalap yang berada di level berbeda hari itu. Hakim mencoba gaya berkendara yang lebih agresif dari FP1. Ia mengambil racing line lebih dekat ke apex, membuka throttle sedikit lebih cepat, bahkan memaksa KTM barunya menahan slide kecil di exit tikungan 10. Tetapi setiap kali ia merasa sedang mendekat, layar telemetri menunjukkan kenyataan brutal, Veda tetap unggul jauh. Gapnya tidak menurun, justru bertambah beberapa per 10 detik lagi. Di tengah frustrasinya, Hakim sempat melihat Veda melintas dari sisi lintasan. Veda terlihat sangat tenang, postur tubuhnya rileks, tidak melawan motor, dan selalu tepat di titik yang ia inginkan. Bagi Hakim, itu seperti tamparan keras. Seolah-olah Veda sedang berkata tanpa suara, jika kau ingin ke level ini, kau harus lebih dari sekadar cepat, kau harus paham kapan harus tenang. Dan itulah hal yang paling sulit bagi seseorang yang sedang tertekan. Pada menit-menit terakhir FP2, Hakim memutuskan melakukan satu lap push all out. Tidak ada kalkulasi, tidak ada keraguan. Hanya keberanian murni. Ia memaksa motor hingga batasnya, rem keras lebih dalam, dan membuka gas tanpa toleransi. Motor KTM-nya bergoyang liar di 2 titik, tapi ia tetap memaksa. Ketika melewati garis finish,
ia berharap ada keajaiban. Namun waktu yang keluar masih terpaut 0,6 detik dari catatan Veda. Tidak cukup, jauh dari cukup. Saat bendera kotak-kotak muncul, Veda melambat sambil mengangkat tangannya, tanda sesi selesai. Ia kembali ke pit lane dengan aura pemenang yang tidak bisa ditutupi. Hakim masuk beberapa detik setelahnya, tubuhnya lunglai, napasnya tersengal, dan hatinya terasa semakin berat. Meski ia sudah memberikan segalanya, kenyataannya tidak berubah. Di FP2, sama seperti FP1, Veda tetap tidak tersentuh. Dan Hakim harus menerima bahwa usaha terakhirnya masih belum cukup untuk menjangkau ketenangan dan